Hello tetangga-tetangga kepo. Di sini di tetangga kepo biasanya kita bakal ngebahas tentang isu-isu yang lagi beredar dan ini isu yang kena banget di gue sendiri karena gue baru aja menjadi penerima dan terpapar untuk sebuah WA hoax gitu. Makanya jadi ada WA yang mengaku dari oknum BPJS dan habis itu mereka bilang kalau misalnya BPJS gue itu udah selesai dan ini gue ngelihat dari officialnya juga dan tapi ternyata itu semua adalah hoax. Untuk itu gue langsung panggil Bapak David Bangun di sini dari BPJS untuk bertanya-tanya lebih lanjut lagi. Pak, jadi ini Pak, saya langsung lapornya Pak. Iya. Ya, saya bukan lapornya telepon gitu, tapi saya langsung panggil ke podcast gitu kan. Kejadian nyata gitu. Nah, di sini ada nih dari BPJS Kesehatan. Ini nanti saya screenshot dan Bapak Ibu DAN XXXMAN gitu kan. Dan habis itu ini ada verified juga nih Pak. Oh gitu. Ada centang verifiednya juga. Bersama ini kami beritahukan bahwa status kepesertaan JKN Bapak Ibu saat ini nonaktif. Dan untuk menjadi peserta JKN kembali tolong dan lain-lain gitu ya. Telepon di Pandawa 0811-816-5165 atau kantor BPJS Kesehatan terdekat. Dan ini 2 kali ya. Saya dapat tanggal 23 September tapi saya diemin, habis itu tanggal 10 Oktober saya diemin lagi. 10 Oktober itu baru loh. Oh iya. Makanya betul. Jadi saya ngerasa nih ini saya aja itu sempet kayak langsung suruh asisten saya tolong dicek dong BPJS gue aktif atau enggak dan lain-lain gitu ya. Tapi banyak di luar sana yang udah sempet kena tipu juga nih Pak. Gimana Pak David? Wah ini kebetulan sekali karena ini kan banyak yang nerima SMS itu. Nah tapi ini sebelumnya ya mungkin beberapa bulan lalu, setahun lalu gitu ya banyak SMS, WA, hoax ya. Dan biasanya modusnya itu adalah ada transaksi obat-obat tertentu yang Anda sudah gunakan dan melebihi batas tertentu. Jadi akan dinonaktifkan. Nah, kalau itu saya mau sampaikan kepada semua nih, itu hoax. Itu hoax juga ya. Barusan saya sudah lihat tuh. Nah, itu bukan hoax ternyata. No. Gak hoax itu. Jadi gini, itu adalah program baru dari kami. Program baru dari BPJS Kesehatan nih. Ya, jadi itu di atas judulnya BPJS Kesehatan ada verified ya, biru ya. Jadi ini upaya kami menginformasikan kepada para peserta ketika status kepesertaannya tidak aktif. Jadi yang barusan itu bukan hoax. Bukan hoax. Tetapi, ini yang mungkin nanti kita mesti cari jalan keluarnya. Jadi di BPJS Kesehatan itu ada database nomor telepon dari peserta ketika dia mendaftar. Kemungkinan besar karena ada juga nih di jajaran direksi BPJS Kesehatan. Namanya benar tadi kan ya, DA000 itu kan kita masking itu karena untuk demi perlindungan data pribadi ya. Betul. Kalau itu yang menerimanya orangnya salah lah gitu ya nanti. Nah, jadi untuk kasus itu berarti ada loh yang pakai nomor HP-nya. Saya nih, gitu. Bro Daniel, apa panggilannya gitu ya. Daniel Daniel ya, ketika mendaftarkan BPJS. Pakai nomor HP itu dan sehingga di database BPJS Kesehatan nomor itu adalah bilang tuh saya. Oke. Nah, tetapi kalau dilihat tadi namanya betul, berarti betul dong. Dia. Kenapa sampai menerima WA tadi? Berarti mungkin Daniel terdaftar di badan usaha mana? Yang sekarang sudah tidak membayar lagi iuran tersebut. Karena gini, kalau di JKN itu ketika seseorang bekerja di berbagai tempat, maka dia menjadi kewajiban dari pemberi kerja untuk mendaftarkan. Ya, untuk mendaftarkan. Betul. Nah, kenapa kami membuat WA seperti itu? Karena begini, ada ini kasus lah ya, badan usaha itu agak nakal. Badan usahanya agak nakal. Nakal. Jadi dia menghapus pekerjanya ya untuk meringankan biaya. Betul. Jadi misalnya pekerjanya itu 1.000 sebenarnya. Saya sih bayar mau tertib lah gitu, tetapi cukup 800 yang saya daftarkan. 200 dia hapus. Nah, untuk hal itu BPJS mengingatkan kepada yang dinonaktifkan 200 itu, Anda status kepesertaannya dihapus loh. Tindak lanjutnya adalah pertama betul tadi cek statusnya. Cek statusnya gimana nih? Jadi cek status ya, boleh.
caranya adalah kalau paling ini yang saya sarankan sebenarnya download aplikasi Mobile JKN. Oke. Ini saya download sekarang nih ya. Ya, Saya jadi penasaran juga nih. Ini mungkin kalau misalnya kalian di rumah pengen ikutan juga, ya udah kita ke App Store atau ke Play Store. Mobile JKN, MJKN gitu ya. JKN Mobile. Ini Mobile JKN betul. Ada. Ini saya nggak pernah download nih. Nah, mudah-mudahan ya nomor yang terdaftar di BPJS untuk Daniel itu sama dengan nomor yang ini nih. Ya, kadang-kadang orang Indonesia ya suka ganti-ganti nomor HP nih. Jadi ketika mau daftar Mobile JKN, OTP-nya nyampainya ke yang punya nomor yang lain itu, sehingga gagal. Sehingga memang untuk itu memang harus ke BPJS untuk melaporkan nomor HP saya yang terupdate ini loh. Nah, sehingga nanti proses pendaftarannya itu sukses ya. Tapi kalau sekarang nggak terima OTP, nanti teman-teman nih dari BPJS bisa bantu nomor HP-nya Daniel tuh mana? Di WA apa di SMS? Bisa di WA. Bisa di WA ada ya? nanti saya sampaikan nomor WA BPJS itu 08118 165 165. Ini bener nih. Udah ya? 0811 165 165. Memang itu nomornya itu. Ya tadi saya sampaikan itu beneran dari BPJS. Makanya ini bener berarti. Betul. Jadi ketika menerima telepon WA seperti itu, maka kemungkinan adalah memang pernah terdaftar di badan usaha lain. Jadi ini yang ada logo verifikasi, verified-nya itu berarti benar. Nah, justru itu yang mau saya sampaikan. Ketika BPJS mengirim WA, cek apakah itu dari BPJS Kesehatan RI dengan verified. Kalau yang mengirimkan itu jelas hoax. Kalau ada yang menelpon, harus 165. Jadi kalau yang nelpon 165 itu BPJS Kesehatan. Nomor lain itu bukan nomor BPJS Kesehatan gitu. Saya nih setelah nerima dari verified BPJS Kesehatan RI, udah ada verified-nya gitu ya. Habis itu asisten masih ragu juga gitu ya. Masih ragu karena asisten saya dia langsung ngasih lihat satu videonya ini ini penipuan atas nama BPJS Kesehatan. Bukan video, sorry, dokumen gitu. Dokumen. Nah, ada telepon masuk dengan voice note, kartu BPJS atau enggak, belum lagi banyak lah ya, ada di WA atau di SMS dan lain-lain gitu. Nah, sehingga saya mikir, wah, ya udah berarti ini sih hoax gitu kan. Padahal udah jelas gitu. Udah ada verifikasinya, udah ada nomornya, udah ada dan lain-lain gitu. Saya pikir kayak emang kita akhirnya jadi susah percaya ya sama. Ya karena memang banyak sekali ya hoax itu sudah sangat kayak. Tapi gimana Pak ngebedain yang mana yang hoax, yang mana yang beneran? Oke, baik ya. Jadi yang pertama sebenarnya ketika menerima WA khususnya ya, menerima WA itu pastikan bahwa di atasnya adalah BPJS Kesehatan RI dan verified. Itu pertama ya. Kedua adalah BPJS Kesehatan nanti tidak akan pernah meminta transfer ke sini lah. Yang paling sering hoaxnya itu adalah kepesertaan Anda akan dinonaktifkan. Karena Anda sudah mengakses obat-obat biasanya psikotropika ya yang terlarang dan itu dikaitkan nanti untuk mengancam dan sebagainya. Itu pastikan BPJS tidak akan pernah melakukan itu. Nah, jadi WA yang diterima dari BPJS itu pertama biasanya terkait dengan penonaktifan. Nah, itu memang untuk tindak lanjutnya adalah coba tolong cek statusnya. Ya, melalui tadi ya kanal-kanal yang ada, cek status gitu. Pastikan ke aplikasi. Ke aplikasi atau melalui WA. Aplikasinya Mobile JKN tadi. Mobile JKN. Mobile JKN atau melalui WA juga tadi ada menu pertama adalah cek status. 08118 165 165. Nah, itu jadi memastikan itu. Nggak ada permintaan transfer bayar ke sini atau yang sifatnya nanti berujung kepada atau klik ya kayak undangan dan sebagainya nanti install tertentu yang jelas bukan terkait dengan BPJS Kesehatan gitu. Jadi itu kadang-kadang kita mengirim WA juga sebagai tindak lanjut pengaduan. Jadi masyarakat mengadukan, nanti setelah pengaduannya diselesaikan oleh BPJS akan ada WA ke situ. Jadi sifatnya pemberitahuan. Atau kadang-kadang juga meminta penilaian apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Jadi pertama adalah siapa yang mengirimnya. Kedua, isinya juga diperhatikan. Ini kira-kira akan mengarah kepada ini. Jadi
memang dengan situasi sekarang yang sudah serba hoax gitu, sangat dimaklumi masyarakat jadinya paranoid juga jadinya ya. Tetapi saya rasa tadi beberapa hal yang perlu dipastikan itu untuk memastikan bahwa itu benar-benar dari BPJS Kesehatan. Mungkin itu ya saya rasa. Dan saya juga sempat curiga nih, karena sempat muncul di FYP saya di TikTok gitu ya, kayak daftarkan BPJS gratis dengan klik link di sini. Itu saya nggak berani klik linknya sih. Tapi itu beneran dari BPJS verified dari BPJS atau itu sebenarnya hoax juga? Ya. Jadi yang pertama adalah saya yakin bahwa itu bukan dari BPJS verified. Oke. Ya, karena isinya tuh ada dua lah yang paling populer ya. Satu adalah ada bantuan tunai. Bantuan tunai dari BPJS Kesehatan dan sebagainya. Itu tidak pernah ada bantuan tunai yang dari BPJS Kesehatan. Jadi ketika menerima itu ya langsung hapus saja lah, nggak mungkin dari BPJS Kesehatan. Linknya itu kemana tuh? Linknya biasanya nanti berujung kepada install aplikasi ya. Nanti aplikasi itu bisa kemana-mana biasanya kan, untuk password dari M-Banking dan sebagainya itu ya. Aplikasi itu bahaya sekali gitu ya. Ketika kita setuju untuk menginstall apapun yang di HP kita pastikan itu adalah aplikasi verified. Karena ketika dia sudah terinstall di dalam HP, dia bisa menjelajah ke aplikasi-aplikasi lain yang ada di HP kita. Password kita, username kita, ya M-Banking yang paling mengerikan gitu ya. Untuk semua bank, ya, semua akan terbaca gitu kan. Account bank kita semuanya habis saya. Dan itu bisa cepat sekali mereka menindaklanjuti karena aplikasi itu milik mereka sebenarnya. Jadi mereka tahu persis siapa masyarakat yang menginstall aplikasi itu. Ya, jadi tadi ada yang bantuan, ada juga kadang-kadang daftarkan BPJS gratis. Karena memang banyak sekali masyarakat yang didaftarkan pemerintah. Tapi mekanismenya jelas tidak melalui WA ataupun SMS. Daftarkan BPJS gratis. Karena gratis itu justru dari pemerintah yang akan aktif kepada masyarakat yang tidak mampu. Tidak melalui jalur-jalur seperti itu. Biasanya daftarkan melalui link ini, nanti linknya mengarah kepada install aplikasi dan sebagainya. Itu yang saya sih pastikan lah, bukan dari BPJS Kesehatan, pasti tidak verified. Karena WhatsApp pun akan sangat selektif untuk memberikan centang biru. Jadi nggak bisa namanya mirip BPJS, misalnya BPJSK gitu. Terus di-verified oleh WA, nggak bisa. Karena WhatsApp itu akan melihat ini institusi benernya nggak. Nah, jadi sebenarnya verified itu valid lah gitu untuk itu. Gitu, ya. Oke, jadi saya bisa percaya nih ya. Iya, itu karena kita ketika mendaftarkannya, mereka cek dulu. Ini institusinya atau tidak. Intinya sih seperti itu. Jadi podcastnya sebenarnya udah bisa selesai aja gitu. Karena gue udah cukup nanya, apakah ini hoax atau bukan. Udah kelar. Enggak. Tapi gue bakal nanya-nanya pertanyaan lagi kepada Fit. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari netizen juga gitu ya. Pertama, kenapa sih kita harus daftar BPJS dan JKN ini? Dan kalau misalnya memang kita harus daftar, ya harusnya pemerintah dong yang bayarin kita, bukan kita yang bayar gitu. Iya. Ya menarik sih ini. Jadi kalau kita bicara BPJS, sebenarnya programnya itu sebenarnya namanya JKN. Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS itu badan yang dibentuk negara untuk menjalankan program JKN. Nah, jadi programnya JKN, BPJS adalah penyelenggaranya, sehingga namanya BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu JKN karena ada kesehatan. Ada yang tenaga kerja, itu BPJS tenaga kerja ya gitu. Ini jadi BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya jaminan sosial khususnya terkait kesehatan maupun tenaga kerja itu diamanatkan di Undang-Undang Dasar. Jadi itu justru diamanatkan bahwa itu hak seluruh warga negara masyarakat di Indonesia itu untuk mendapatkan jaminan sosial. Nah, jadi itu dimulainya dari hak dulu, perlindungan kepada masyarakat. Jadi memang maksud dari negara Indonesia itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika terjadi sakit. Jadi sebelum ada program JKN ini mungkin sering dengar cerita tuh ya, orang yang sehat-sehat mendadak sakit, sementara biaya pengobatan itu kan gede sekali gitu kan. Nah, dibutuhkanlah suatu jaminan sosial kesehatan yang akan melindungi seluruh masyarakat supaya tidak jadi jatuh miskin lah. Yang nggak miskin malahan jatuh miskin karena sakit gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah untuk kebutuhan memproteksi masyarakat. Nah, itu satu dari 3 pilarnya. Yang kedua adalah itu sifatnya gotong royong. Nah, jadi JKN ini berbeda dengan di berbagai negara lain. Seluruh masyarakat itu masuk di dalam satu program JKN. Mau pegawai negeri, mau TNI, mau Polri, mau pekerja, mau yang businessman. Itu semuanya itu jadi satu program, single system. Banyak negara dibeda-bedakan.
antara pekerja swasta, dibedakan dengan pemerintah, dibedakan dengan TNI atau Polri-nya ya, tentara ataupun kepolisiannya. Masing-masing program terpisah-pisah. Jadi JKN ini menjadi tunggal dan sifatnya gotong royong. Gotong royongnya tentunya adalah tercermin dari yang sehat, dia bayar iuran, betul, menolong yang sakit. Yang sakit. Bayaran iurannya dibeda-bedakan juga. Ya, kalau pekerja itu 5% dari gaji. Artinya yang gajinya besar, iurannya lebih besar. Ya. Yang kecil, iurannya lebih kecil. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi benar-benar di JKN ini adalah sifatnya gotong royong. Nah, jadi yang pertama tadi untuk protection, melindungi masyarakat. Ya. Yang kedua adalah programnya sifatnya gotong royong. Saya sendiri sebenarnya, again, ini pengalaman pribadi banget gitu ya. Jadi nggak tahu siapa di sini para tetangga-tetangga kita yang sudah menikmati BPJS gitu. Gua salah satunya, walaupun nggak terjadi ke saya sendiri gitu. Mbak saya itu ketika lagi nemenin anak saya, dia kayak secara inisiatif dia naik ke atas pohon untuk ngambilin buah dan ternyata tangganya oleng lah atau apa dan dia jatuh, kakinya patah. Dan saat itu juga saya langsung kirim dia ke rumah sakit saat itu di Mayapada. Dan di situ kebetulan ada BPJS-nya gitu. Dan sampai operasinya, sampai sampai pokoknya sampai ngambil pennya juga, itu semuanya di cover sama BPJS. Gitu. Betul. Dan saya bilang, itu servisnya gimana? Ya untuk dia baik banget gitu. Nggak tahu ya, apakah mungkin gara-gara dia tahu rumah sakitnya Mayapada tahu kalau misalnya ini mbaknya Daniel gitu. Jadi kayak kita harus memberikan yang terbaik banget. Tapi nggak tahu ya. Nah, dan abis itu mbak saya yang satu lagi ikutan juga mengambil BPJS juga gitu, dimana dia sempat ngecek juga dan habis itu sepertinya ada tonjolan di payudaranya dan harus operasi juga, takutnya itu tumor atau kanker gitu. Dan akhirnya semuanya itu di cover sama BPJS. So kita sendiri di The Mananta household ini, di rumah tangga Mananta, walaupun bukan terjadi sama keluarga saya directly gitu ya, tapi lebih ke asisten rumah tangga kami, itu udah menikmati si BPJS tersebut gitu. Dan itu benar-benar ya karena JKN tadi, betul, Jaminan Kesehatan Nasional. Sudah terbentuk nih gotong royongnya. Ya, saat ini yang sudah terdaftar di BPJS itu 278 juta loh masyarakat Indonesia. Wow. Lebih dari 98%. Dan kegotong royongan ini sebenarnya konsepnya bahwa sebenarnya teoritis semua masyarakat Indonesia harusnya bisa masuk dong. Betul. Karena dia kalau tidak mampu atau miskin gitu misalnya, itu pasti dibayar oleh pemerintah iurannya. Saat ini ya, 143 juta masyarakat Indonesia, setengahnya itu iurannya dibayar pemerintah. Dibayar pemerintah. Jadi dia tidak bayar iuran sama sekali. Bayar iuran. 143 juta. Tapi kalau yang bisa bayar iuran, yang bekerja itu adalah tanggung jawab pemberi kerja. Betul. Dan itu ya 5%, ya 4%-nya dari pemberi kerja, 1% dari yang bersangkutan. Dan di luar itu masyarakat yang cukup mampu mestinya bayar sendiri dong. Ya. Artinya seharusnya nih seluruh segmen masyarakat itu bisa menjadi peserta. Kalau dia nggak mampu, dibayarin. Gitu sebenarnya harusnya. Tapi kenapa nggak semuanya aja ya dibayarin pemerintah gitu? Nah tentunya ini dikaitkan tadi ke gotong royongan itu tentunya tercermin dari kontribusinya masing-masing. Sehingga dipilihlah sistem di mana sistemnya adalah sistem kontribusi. Jadi secara psikologi orang yang mampu, dia juga ini gue memperlihatkan bentuk cinta gue sama negara ini dan sama rakyat-rakyat di sekitar gue, tetangga-tetangga gue adalah dengan berkontribusi melalui BPJS. Jadi kadang-kadang bisa dibilang iuran BPJS itu bisa dilihat seperti sedekah juga lah. Oke. Ya, karena saya sehat sebenarnya, yang masih muda, yang nggak ada hidup sehat dan sebagainya. Iuran ini untuk apa bagi saya? Satu adalah itu sedekah. Tetapi siapa tahu ya pada saat tertentu, pada saat dia usia tua atau saat dia bisa juga sakit. Di saat itulah yang sehat-sehat mensubsidi. Jadi konsep gotong royong inilah benar-benar utamanya. Jadi dengan gotong royong semua tertolong. Itu kan tagnya BPJS Kesehatan ya. Karena semua tertolong gitu. Siapa yang membutuhkan. Dan kita tahu dalam 1 tahun
itu kurang lebih 600 juta masyarakat Indonesia yang mengakses jaminan kesehatan. Satu hari 1,5 juta, 1,7 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan. Jadi memang kalau kita waktu kecil ya, bangsa Indonesia itu adalah masyarakat gotong royong. Program gotong royong terbesar itu ya JKN. Ya. Nggak ada tuh program lain yang kecuali bersih-bersih di lingkungan itu sudah ada kan sebagainya. Kalau ini kan seluruh masyarakat Indonesia nasional, saat ini nasional bergotong royong. Ini benar-benar yang ya masyarakat dunia juga karena cukup kagum. Itu adalah bagian dari kita sebagai orang Indonesia. Ya, value kita adalah gotong royong. Programnya apa? JKN. JKN tuh gitu ya. 278 juta sudah terregistrasi gitu. Itu yang satu sisi menurut saya tadi ya, kenapa mesti dibayar pemerintah aja? Rasanya kan rasa belongingnya lebih kuat ya. Saya ada kontribusi gitu kepikiran ya. sih. Jadi ternyata BPJS yang saya ikut sumbangkan juga gitu ya. Itu ternyata mungkin kalian ada di Jawa, tapi kalian sedang menolong seseorang yang ada di Papua gitu. Atau begitu juga sebaliknya gitu. Ada orang di Papua yang berkontribusi ke BPJS, tapi sedang menolong seseorang yang lagi ada di Medan gitu, yang lagi sakit gitu. Jadi I think ya itu sesuatu yang mind blowing banget sih. Betul. Jadi artinya sekarang, ini kita patut bangga loh punya suatu program ya di mana semua masyarakat terlibat dan sama-sama dari kami untuk kami. Jadi dana BPJS itu bukan dana pemerintah, dana peserta. Jadi hak peserta terhadap, makanya dinamakan dana jaminan sosial. Itu bukan beda dengan perusahaan ya. Kalau perusahaan itu perusahaan asuransi, orang bayar premi, maka itu menjadi milik asuransi walaupun dia punya kewajiban untuk menanggung dan sebagainya. Kalau JKN itu dana jaminan sosial itu adalah milik peserta. Ownership-nya adalah semua peserta yang masuk di dalam program JKN gitu. Jadi seperti itu. Pak David, ini kan sebenarnya udah 10 tahun ya BPJS berada ya. Dan selama 10 tahun terakhir ini memang seperti berapa tadi? 278 juta. 78 juta orang yang sudah terdaftar. Terregistrasi, jadi artinya dia mendaftar dan membayar iuran. Okay. Tetapi sayangnya memang 56 juta saat ini tidak membayar iuran lagi. Tidak membayar iuran lagi. Tapi dia statusnya peserta tetapi non aktif. Sama seperti saya nih. Tadi ya kan? Tapi kalau dicek statusnya mungkin terdaftar di tempat lain. Nah gitu ya. Nanti kita cek ya. Saya mau cek juga ya. Oke bentar ya. Gue langsung chat ke BPJS Kesehatan ya. 08118. Betul. 08 118 165 165 Pandawa. Ya. Selamat datang di layanan Pandawa, sahabat JKN dapat memilih opsi menu yang diberikan. Informasi ya. Oke, informasi. Silakan pilih opsi menu yang sahabat JKN inginkan. Cek status kepesertaan. Cek status kepesertaan. Send. Nah, di sini memang dibutuhkan KTP. Nomor NIK. Ya, NIK. NIK ya. Oke. Saya harapkan seluruh masyarakat tuh ke depan satu nomor yang perlu dihafal adalah NIK-nya masing-masing. Betul. Oke. Nama Daniel DAXXXX MAXXXX. Status Anda? Pegawai swasta. Kok pegawai swasta sih gue? Pegawai swasta? Perusahaan apa? Gue kerja di perusahaan mana? Ada tuh yang ngedaftarin. Iya. Aktif ya? Enggak, tidak aktif. Tidak aktif. Keluar kemauan sendiri. Berarti enggak aktif. Ayo daftar lah. Ya ayo. Tapi saya bingung nih. Ini sama anak saya. Ini anak saya Satu Noah. Keluarga nih. Mila. Semuanya juga. Semuanya tidak aktif, keluar tidak kemauan aktif. sendiri. Wow. Kebetulan dong kalau gitu. Ayo daftar. Ayo gimana? Jadi masuk ke menu tadi lagi. Ayo. Menu lagi ya. Tapi kalau ini mau mandiri ataukah sebenarnya ada perusahaan yang bisa? Karena kalau perusahaan memang harus perusahaan itu ngedaftar seluruh pekerjanya. Semua karyawan kita itu semuanya udah didaftarin. Okay. Kita bayarin juga sebagai perusahaan. Danielnya kecuali yang punya perusahaan. Nanti tim BPJS lakukan pemeriksaan. Ada tim pemeriksa kita loh. Orang HRD gue berarti nggak registrasi semuanya, tapi orang HRD-nya katanya bosnya malahan enggak ya. Oke, berarti apa nih? Administrasi lagi. Kalau untuk badan usaha memang harus kita punya account representatif. Jadi nggak bisa yang manual. Ini hanya kalau pendaftaran perorangan gitu ya. Ya udah, berarti ada AR-nya nanti ya. Iya, nanti akan hubungi deh ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain gitu ya, yang lagi nonton gitu, bagaimana langsung cara mereka? Ada menunya. Ada menu pendaftaran, terus nanti harus upload KTP. Cukup
KTP saja. Karena nanti dari KTP itu BPJS bisa mendaftarkan. Dan satu hal ya, ketika mendaftarkan untuk mandiri itu seluruh yang di dalam kartu keluarga itu wajib didaftarkan. Nah itu memang konsep dari JKN itu kan tadi bareng-bareng. Jadi nggak bisa saya bapaknya aja lah daftar. Enggak, di situ di kartu keluarga ada istrinya, ada anaknya, termasuk siapapun yang di dalam itu harus didaftarkan bareng-bareng gitu untuk di kepesertaan. Saya jadi penasaran sih, ini gimana ya taunya kalau misalnya kapan kita keluar dari BPJS? Nah, yang tadi, yang WA pertama itu sebenarnya upaya BPJS untuk mengkomunikasikan kepada seluruh masyarakat status Anda nggak aktif loh. Oke. Nah, jadi itu ada itu di-trigger oleh suatu proses penonaktifan. Nah, ini yang mungkin kita nanti bisa dicek ya. Kapan dinonaktifkannya? Kita punya datanya, historisnya gitu ya. Ini menarik sih memang. Iya. Jadi penasaran saya. Tidak termasuk segmen PBPU itu artinya apa ya? Betul. Nah, PBPU itu yang mandiri. Oke. Kalau yang pekerja itu PPU, pekerja penerima upah. Oke. Nah, jadi nggak bisa nih, mesti memang nanti benar harus ada dari badan, karena kan bagian SDM-nya yang harus mendaftarkan. Oke. Dan ya itu kerjaan BPJS salah satunya mendatangi perusahaan, mengadvokasi, bahkan pada titik itu memeriksa, bener nggak nih karyawannya udah didaftarkan, bener nggak gaji yang dilaporkannya itu sesuai, karena kan iurannya 5% terhadap gaji. Nah, ketika gajinya 5 juta, 5% kali 5 juta. Tapi kalau seperti contoh ya, asisten rumah tangga saya, banyak kita sama supir, sama asisten rumah tangga, itu kan nggak ada kontrak. Mandiri. Oke. Tolong didaftarkan oleh yang pemberi kerja, ya, karena itu kan tidak ada badan usahanya. Betul. Tidak ada kontraktual yang formal. Jadi itu tenaga informal. Jadi saya imbau itu sebagai mandiri saja. Kan kelas 3 35.000. Nggak terlalu berat lah gitu ya. Oh, 35.000 berarti again 35.000 bisa dibayarkan setiap bulan sama majikannya. Atau bisa dibagi juga 4% 1% gitu. Kalau majikannya punya ini ya, daftarkan aja sebagai pekerja gitu ya. Dan kita ada mengenalkan program sharing iuran. Jadi kalau majikannya nggak, kan yang punya ART itu nggak serta-merta selalu kaya sebenarnya gitu ya. Jadi Pemda menanggung sebagian, majikan menanggung sebagian. Wah, itu kan lebih lagi gotong royong ya. Betul. Pemda ikutan. Ini ada masyarakat yang bukan pengangguran sebenarnya. Jadi mau bayar oleh majikan. Pemda membantu sebagian supaya masyarakat itu tidak terlalu berat lah. Gitu. Ini banyak banget nih yang hal-hal biarpun udah 10 tahun, tapi saya sendiri pun juga masih nggak ngerti banyak tentang BPJS betul, gitu. Jadi dan kalau mereka tadi registrasi secara mandiri tadi gimana caranya Pak David? Lewat tadi yang WA tadi. Oke. Jadi lewat 08118 165 165. Masyarakat cukup nanti upload KTP. Oke. Dengan upload KTP nanti semua diregistrasikan. Ya mestinya itu SLA-nya 1 jam lah. Ada feedback mengatakan kami sudah mendaftarkan. Nah kalau dia adalah masyarakat yang belum pernah tercatat, atau dia sudah lama tidak aktif, maka perlu waktu waiting time 14 hari. Oke. Ya, jadi untuk menghindari, saya daftar karena saya mau akses rumah sakit. Ya, diharapkan sebenarnya kan sebelum sakit udah harus daftar. Sehingga kalau yang baru mendaftar itu harus menunggu 14 hari. Baru setelah 14 hari dia bisa bayar iuran dan aktif. Kalau dia membutuhkan layanan kesehatan, bisa mengakses gitu. Jadi memang saya menghimbau nih masyarakat, jangan sampai nunggu sakit. Karena ketika setelah sakit ada 14 hari loh gitu yang itu kan. Kalau misalnya dia sebenarnya belum ada BPJS atau BPJS-nya non-aktif gitu tapi tiba-tiba kena kanker. Kalau kanker itu kan mungkin nggak langsung 14 hari. Masih bisa nggak dia? Bisa. Soalnya kalau asuransi jadi, kan. Itu bedanya jaminan sosial itu. Nggak ada cek screening dulu. Anda beresiko iurannya berbeda. Ya enggak. Ya, jadi ketika kanker, terkena apa, daftar. Nggak ada proses seleksi atau apa, pasti. Semua bisa bergabung kok. Ini kan program bersama gitu. Jadi cuci darah, pasang ring dan sebagainya itu ya tercover. Unlimited loh sebenarnya. Ini beberapa hal ya, benefitnya itu lebih dibandingkan dengan asuransi-asuransi yang mahal ya. Iya. Paling hanya kamarnya maksimum kelas 1 ya. Jadi BPJS itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi terbuka opsi juga sebenarnya ada dari ketika dia serta kelas 1, sebenarnya dia boleh upgrade ke eksekutif. Pakai apa?
asuransi tentunya. Asuransi atau dibayar oleh perusahaan. Itu ada rumus-rumusnya tuh yang kerjasama supaya dia bisa mendapatkan layanan yang kamarnya misalnya sendirian dan sebagainya. Itu ada jalan keluarnya untuk seluruh masyarakat gitu. Wow. Jadi penyakit kronis tadi kalau misalnya pasang ring jantung aja atau stroke pun juga ya? Iya semua. Jadi intinya semua yang berdasarkan diagnosis atau indikasi medis dari dokter. Nah ini dari dokter. Jadi bukan pesertanya saya mau diginikan, saya mau ginikan. Dokter yang merekomendasikan maka itu tercover oleh BPJS. Ada kondisi loh beberapa lalu gitu masyarakat tuh bilang, oh BPJS hanya mengcover 3 hari rawat inap. Sebenarnya enggak. Berapa hari pun selama itu memang dibutuhkan, itu di-cover oleh BPJS Kesehatan. Tidak ada pembatasan waktu rawat inap. Sepanjang memang indikasi medis menunjukkan memang dia dibutuhkan dirawat inap. Walaupun ada kondisi di mana masyarakatnya merasa, saya masih agak sakit nih gitu. Dokter yang menentukan. Jadi itu otoritas dokter mengatakan dia misalnya harus pulang ataupun tidak pulang. Ada juga vaskes yang agak nakal gitu ya. Wah, kalau ini nginepnya lama ini kami karena kan pembayaran dari BPJS itu sistemnya paket. Nah, paket. Jadi nggak mengenal harinya sebenarnya, tapi sepanjang indikasi medis maka dia harus dirawat inap. Nah, ini yang kita juga minta masyarakat melaporkan lah kalau ada kondisi yang jelas-jelas masih dia butuh nginep tapi disuruh pulang gitu. Nah, ini memang kami menunggu masukan dari masyarakat. Kemana? Masukannya kemana? Ke WA tadi lagi atau? Kalau mau nelpon ke 165. Nelpon langsung 165. WA tadi juga bisa. Aplikasi Mobile JKN walaupun tadi belum berhasil ya. Di situ juga ada pengaduan. Kalau di rumah sakit bahkan kita selalu ada poster. Ada di situ yang namanya petugas tuh BPJS 1. Satunya itu singkatan sebenarnya. BPJS siap membantu. Di situ ada nomornya bisa dihubungi. Jadi kalau ada mau yang ditanyakan, ada kondisi-kondisi tadi, ini sebenarnya saya ditanggung atau tidak gitu ya. Ini kok dibilang obatnya kok kosong misalnya gitu ya. Langsung bisa menghubungi tadi, bisa 165 ke WA tadi. Betul. Di Mobile JKN semuanya kami membuka banyak kanal supaya masyarakat semua peserta itu bisa mendapatkan informasi yang akurat gitu. Wow. Gitu. Kalau misalnya operasi plastik gitu, seperti operasi hidung gitu, kenapa penyakit saya itu teman-teman saya selalu bilang saya tidak ganteng, termasuk nggak BPJS? Kalau yang sifatnya kosmetik dan itu adalah permintaan dari peserta yang enggak lah. Dokternya bilang gitu, wah nasib lu sial banget karena muka lu jelek gitu. Nah ini perlu di cover gitu, di cover sama BPJS gitu. Muka lu lebih mirip orang Korea dikit aja gitu, kayaknya lu bakal ini hidup lu lebih enak gitu. Itu nggak di cover sama BPJS, BPJS. Susah itu ya guys ya. Tapi selain tadi ya kayak dari Pak David sendiri kan bilang bahwa BPJS sendiri itu membuka banyak sekali kanal-kanal supaya make sure ada pengaduan, ada bantuan atau apapun itu bisa melalui kanal-kanal tersebut gitu, dari WA, dari telepon, dari aplikasi, pokoknya dan bahkan secara fisik pun ada BPJS 1 juga di setiap rumah sakit ya. Di situ ada posternya, di situ ada nomornya sehingga bisa dihubungi. Ada inovasi apa lagi di BPJS? Jadi kita bagi segmen-segmen lah ya. Inovasinya terkait dengan kepesertaan, pendaftaran tadi ya. Jadi semua kanal bisa dari aplikasi, WA, nelpon itu semuanya kita ini kan. Selain itu juga kalau kita ke kantor cabangnya BPJS, di sana udah tersedia juga anjungan mandiri tuh. Dia pakai face recognition. Oh wow. Jadi face recognition-nya itu terintegrasi dengan Dukcapil. Artinya ketika dia menginginkan layanan-layanan yang agak sensitif. Saya mau ganti FKTP saya. Saya mau turun kelas, saya mau naik kelas. BPJS harus memastikan yang melakukan transaksi itu adalah yang bersangkutan. Jadi nanti dia di depan layar, mukanya dideteksi, oh Anda benar, boleh. Nah, seperti itu. Makanya jangan operasi Korea dulu guys. Itu bahaya tuh kalau mukanya salah. Dikenali ya. Nah, jadi kalau itu terkait dengan kepesertaan ya, tadi di WA itu, wah kita setiap hari belasan ribu tuh yang menghubungi lewat WA seperti tadi. Mobile JKN aja sudah di-download 38 juta. Bulanan itu hampir 10 juta yang menggunakan Mobile JKN, baik hanya sesederhana ngecek status tadi maupun untuk antrian online. Antrian online untuk vaskes. Jadi itu tadi ya terkait kepesertaan. Berikutnya terkait dengan layanan kesehatan. Kalau peserta JKN
mau berobat baik itu yang ke klinik gitu ya, itu bisa ngambil antriannya di mobil JKN. Wow. Jadi dia nggak perlu ngantri dari pagi, apa biasanya istilahnya sendalnya dititip antrian gitu. Iya. Dia daftar melalui mobil JKN, dia dapat nomor antrian dan untuk rumah sakit tertentu yang sudah terintegrasi secara sempurna, itu jamnya, estimasinya jam. That's amazing. Sehingga dia bisa estimasi, karena banyak orang yang sibuk dong ya. Betul. Kalau dari pagi harus ke situ, 1 hari dia waktunya wasting. Tapi realitanya, kan kita dengar banyak cerita Betul, seperti ini Pak David. artinya, Maksudnya ada nenek-nenek yang harus ngantri jam 5 pagi, tapi baru diterimanya jam 10. Betul, sebenarnya kalau menggunakan antrian online ya, itu bisa diminimalisir. Sehingga dia bisa estimasi, ya memang nanti ada bisa selisih-selisih sedikit, tetapi tidak perlu sampai berjam-jam. Jadi kalau dulu itu rata-ratanya 6 jaman gitu, sekarang rata-ratanya di 2 jam. Karena mungkin di Vaskes juga kan dengan makin banyak peserta JKN, biasanya loket JKN itu lebih penuh dibandingkan dengan yang pasien umum. Jadi memang masalah kapasitas gitu ya, dan ada juga dokter yang agak misalnya menangani hal lain dulu, baru prakteknya dibuka. Itu kan sulit dihindari. Nah, artinya tetapi ketika menggunakan aplikasi mobil JKN untuk antrian online itu harus meminimalisir. Juga mengenai informasi mengenai kamar yang kosong di rumah sakit, itu ada di mobil JKN. Oh wow. Atau program untuk operasi seperti apa. Nah, selain itu juga di rumah sakit ataupun di klinik, BPJS itu punya aplikasi yang terintegrasi untuk di FKTP, untuk itu di rumah sakit ya, sehingga untuk proses klaim dan sebagainya akan lebih mudah. Dan bukan hanya itu nih, ketika pandemi kan seluruh klinik di Indonesia hampir semuanya terintegrasi. Ketika vaksinasi, kalau mesti mengembangkan sistem IT untuk menghandle vaksinasi kan mustahil ya. Betul. Karena saat itu tiba-tiba COVID masuk gitu. Maka aplikasi BPJS yang digunakan waktu itu. Wow. Sehingga pendaftaran vaksinasi, memastikan tidak duplikasi siapa yang melakukan vaksinasi, mau vaksinasi di sini, dia pindah kota ke tempat lain masih tercatat dan sebagainya, itu aplikasi BPJS yang digunakan sebagai backbone-nya untuk waktu COVID. Termasuk juga dulu tim verifikasinya BPJS, karena kita punya tim verifikasi kan, digunakan untuk COVID. Selain itu juga gini, data rekam medis ya, BPJS itu iCare itu tercatat di sistemnya BPJS. Ketika peserta itu memberikan itu persetujuan, maka siapapun dokter dia tahu riwayat si pasiennya. Dia berobat dulu di Aceh, dia berobat Jakarta, kelihatan riwayatnya. Sehingga memudahkan dong bagi dokter, oh ini memang peserta ini penyakitnya ini. Nah, itu suatu terintegrasi, dan tadi ya, karena sistemnya tunggal di Indonesia, maka ini jadi kelebihan yang sangat istimewa. Kalau dibayangkan di luar negeri, di mana sistemnya beda-beda tuh, yang TNI, yang ini beda-beda, nggak ada integrasi informasi ini. Kalau ini kan bisa semuanya terintegrasi. Jadi sistem rujukannya semuanya sudah itu. Jadi itu inovasi untuk ya intinya memberikan kepuasan kepada masyarakat. Gitu. Pak David, ini buat hanya untuk para penonton Tetangga Kepo aja. Mudah-mudahan kalian nonton ini dan kalian mendapatkan hacknya bagaimana untuk mendaftarkan BPJS, dan itu nggak harus ngantri lama, khususnya buat orang-orang yang kita sayangin, dan itu bisa cepet banget gitu Pak. Nggak perlu ngantri, karena kan aduh gila malas juga ngantri berjam-jam gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau di BPJS kita namakan itu transformasi layanan. Intinya adalah kita punya slogan tuh, mudah, cepat, dan setara. Intinya kita mau memberikan kemudahan, cepat, dan setara. Intinya semua baik itu yang peserta JKN apa itu nggak dianaktirikan. Nah, mudah, cepat, setara adalah slogan untuk transformasi layanan, dan ketika kita bicara di konteks saat ini nggak bisa lepas dari transformasi digital. Betul. Jadi digitalisasi itu menjadi core untuk mendukung transformasi layanan dan kemudahan. Nah, jadi aplikasi kita siapkan. Tadi di awal kita udah bicara tadi ya, mobile JKN, walaupun tadi belum berhasil daftar karena nomor teleponnya belum sama gitu kan. Nah, ketika masyarakat peserta itu memiliki mobile JKN, maka di genggaman dia itu banyak hal yang sangat powerful. Pertama tadi cek status ya kepesertaan, atau kalau saya lupa bayar iuran, berapa sih yang harus saya bayar, itu semuanya ada di mobile JKN.
Nah, untuk terkait dengan kemudahan itu tadi untuk antrian online. Antrian online itu sangat menolong masyarakat supaya waktunya tidak terbuang terlalu banyak untuk menunggu di antrian. Karena kita tahu di seluruh rumah sakit di Indonesia jauh lebih banyak peserta JKN-nya dibandingkan yang non JKN. Betul. Sehingga pasti antriannya itu cenderung ya, karena memang mayoritas gitu tadi 200 sekian juta masyarakat, sehingga memang dengan mengakses dengan antrian online maka udah dapat estimasi. Dia sudah akan di poli mana, dia nomor antrian berapa, dan estimasi jam berapa dia akan layani, sehingga datangnya itu di sekitar waktu dari itu. Itu kan sangat menghemat waktu sekali ya. Ya, jadi kita sarankan ya seluruh masyarakat itu, ayo download mobile JKN. Karena ketika Anda membutuhkan itu sangat mensimplifikasi. Tahu rumah sakit mana yang termasuk juga ini tempat tidurnya tersedia atau tidak. Waktu untuk operasinya kapan. Dan konsultasi pun ada di situ. Konsultasi dengan dokter ya, tergantung vaskesnya gitu. Jadi konsultasi untuk, saya itu sakit apa ya dok ya gitu ya. Nah, kalau dokter-dokter yang di daerah-daerah pinggiran juga sebenarnya kita menyediakan, itu mungkin tidak terasa langsung oleh masyarakat. Dokter tersebut bisa konsultasi dengan spesialis di kota-kota besar. Sehingga itu sangat membantu dia ketika dia mendiagnosa peserta lah gitu. Jadi intinya sih memang digital transformation. Ya. Nah, itu sangat di zaman sekarang kan harus itu akan meningkatkan kualitas layanan. Pastinya. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya kita lagi mau ngedaftarin, kita mau ke rumah sakitnya, kita udah ngambil antrian online-nya, tapi kita baru dapat antriannya itu seminggu kemudian. Sebenarnya itu harusnya tidak terjadi. Karena sistemnya gini, satu hal nih terlewat ya. Sistem JKN itu menggunakan managed care. Jadi ketika masyarakat itu sakit, maka itu harus ke klinik dulu. Intinya ke dokter umum. Jadi dokter umum lah yang mendiagnosis masyarakat, dia tuh sakitnya apa. Nah, ada 144 diagnosis yang harusnya bisa diselesaikan oleh dokter umum. Ketika membutuhkan yang sifatnya lebih spesialistik, maka dokter umum itulah yang melakukan rujukan ke rumah sakit, karena di rumah sakit terjadi adanya spesialis. Nah itu. Jadi untuk masyarakat JKN sebenarnya masyarakat sekarang suka agak seperti tidak percaya sama dokter umum ya. Padahal dokter umum itu punya kapabilitas yang lebih akurat sebenarnya untuk memastikan peserta itu sakitnya apa gitu ya. Jadi di klinik ya, dan mungkin masyarakat misalnya Jakarta gitu, wah masa saya mesti ke puskesmas. Padahal mungkin nggak tahu nanti. Daniel coba ngunjungi puskesmas di Jakarta, bagus-bagus loh. Benar-benar bukan kita bayangkan puskesmas yang kumuh dan sebagainya. Udah sangat bagus, dan ya tadi sistem antrian pun sudah ada, dokternya tersedia dan sebagainya. Nanti dari puskesmas itulah kalau memang dibutuhkan dirujuk ke rumah sakit, spesialis di rumah sakit. Jadi nah, sistem rujukan itu memperhitungkan kapasitas di rumah sakit. Ketika rumah sakit itu penuh, udah melebihi batas threshold tertentu, maka rujukannya akan ke rumah sakit lain. Ya, jadi tadi ketika kita bicara antrian, sebenarnya terhindari kalau tadi pembatasan itu dirujuk ke rumah sakit A, ketika dia udah mencapai threshold tertentu, maka menjadi ke rumah sakit B atau ke rumah sakit lain. Jadi tergantung kesiapan dari rumah sakit itu kapasitasnya. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu di mana dokternya misalnya dokter anak tuh atau obgyn gitu. Dia menangani operasi sehingga praktek hari itu mungkin agak jadi tertunda. Itu memang bisa saja terjadi. Tetapi secara umum tadi rujukan itu berbasis kepada kapasitas dari rumah sakit yang dirujuk gitu. Iya ya, jadi saya mikir juga sih, emang bener ya, kayaknya orang tuh lebih gak terlalu percaya sama dokter umum di puskesmas, akhirnya mereka perginya ke orang pinter gitu. Atau mendiagnosis sendiri. Malah tanya Google, Google. Gitu. Pak David, sekarang ini kalau misalnya tadi ngomongin soal kesetaraan, kita juga banyak dengar cerita bahwa orang-orang dengan sosial ekonomi yang rendah itu jarang dilayanin, tapi orang dengan sosial ekonomi yang lebih menengah atau tinggi itu yang lebih kayak diterima gitu. Nah, bagaimana cara BPJS sendiri itu bisa menghadapi si ketidaksetaraan sosial itu, walaupun
nama tagline-nya setara gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mencanangkan transformasi itu, kita kan punya kerjasama dengan setiap Vaskes. Kita sepakati bersama nih komitmen janji kesehatan. Yang pertama ya bahwa setiap Vaskes, rumah sakit, klinik itu harus menerima NIK saja, KTP. Nggak boleh menolak pasien berdasarkan NIK. Kedua, nggak ada foto-foto kopian. Jangan ada lagi rumah sakit minta fotokopi ini, fotokopi itu. Nggak ada? Nggak boleh ada fotokopian. Oke. Ya, itu komitmen kedua tuh. Yang ketiga adalah tidak ada iur biaya. Ya. Karena seringkali juga Vaskesnya bilang, wah ini nggak di-cover oleh BPJS. Ya. Karena pada dasarnya tadi ya, BPJS itu meng-cover semuanya sesuai indikasi medis. Yang dokter bilang membutuhkan ini untuk yang kanker, semuanya itu obatnya dan sebagainya itu udah tercover. Yang keempat, yang ini tadi tidak ada pembatasan rawat inap. Ya. Yang kelima adalah obat kosong itu tanggung jawab Vaskes. Nggak ada, oh ini obatnya kosong jadi tolong beli sendiri di apotek gitu. Nggak boleh itu BPJS sebenarnya. Itu harusnya tanggung jawab dari Vaskesnya sendiri. Iya. Dan yang terakhir adalah tidak boleh melakukan sikap diskriminatif. Tidak ramah kepada pasien BPJS. Kalau pasien umum, oh silakan Pak lebih cepat. Itu sebenarnya terlarang. Ya. Nah sebenarnya udah ada kesepakatan tuh antara BPJS dengan rumah sakit Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS. Nah ketika 6 hal tadi tidak dipenuhi oleh Vaskes, kita sangat berharap ini masyarakat yang melaporkan kepada kami. Laporannya tadi kanalnya banyak sekali. Apakah mau 165 ya di telepon 165. Lewat nomor HP tadi WA tuh saya melaporkan di rumah sakit ini saya diberlakukan seperti ini. Ataupun bisa dengan cara lain webnya kita tersedia dan aplikasi mobile JKN juga ada tuh menu untuk pengaduan. Nah, jadi sebenarnya berbagai cara. Jadi tadi ya 6 janji layanan itu harus dipenuhi Vaskes. Wow. Masyarakat yang menemukan kondisi tidak sesuai dengan itu, kami sangat memberikan harapan, ayo laporkan ke BPJS supaya kita sama-sama membenahi lah gitu. Jadi itu seperti itu sih harapannya terus. Nah, intinya sebenarnya kalau kita bicara dari sisi kepuasan peserta, itu naik terus sebenarnya. Jadi terakhir itu tingkat kepuasannya 90,47%. Oh wow. Jadi bagus sekali lah nilainya gitu kan. Wow. Jadi most dari peserta yang mengakses itu puas. Walaupun ada juga kondisi-kondisi itu, tapi kasus gak sempurna lah. Iya gak sempurna gitu. Jadi tingkat kepuasan itu naik. Tingkat pemahaman mengenai JKN itu naik. Ya walaupun saya bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman ya. Tapi ketika masyarakat sedang gak sakit, kadang-kadang gak didengerin tuh. Betul. Begitu dia ada masalah, gimana ya caranya? Jadi mudah-mudahan podcast ini juga masuk. Betul. Tapi jangan masuk tangan. Keluar kiri, ya. Saya kan saat ini nggak membutuhkan gitu ya. Betul. Siapa tahu teman, saudara ininya nanti menghadapi teman-teman yang dengar di podcast ini bisa, oh dulu ada podcast tuh BPJS, gini loh sebenarnya gitu. Ikut mensosialisasikan lah. Karena ini kan program kebanggaan bersama ya bangsa Indonesia gitu. Jadi makin paham, makin bertumbuh ini program JKN ini gitu ya. Pak David, saya kalau misalnya nih ya ada seseorang yang tiba-tiba baru saja mengalami kecelakaan gitu, tapi ternyata BPJS-nya nonaktif, dan dia masuk ke rumah sakit bilang, wah kamu nggak ada asuransi, kamu BPJS-nya nonaktif, tapi ini orang udah mau mampus gitu, udah mau mati gitu, udah kayak dan harus harus diiniin secepatnya oleh dokter gitu kan. Nah itu gimana caranya supaya, apakah mungkin dia bisa didaftarkan oleh orang di sekitarnya, ini BPJS-nya tolong didaftarin sekarang juga, diaktifin dan lain-lain supaya dia bisa ditindak saat itu gitu. Kecelakaan tadi sebelum kan BPJS kesehatannya tidak aktif, tetapi ada program-program Indonesia juga yang bisa mengcover ya. Misalnya kalau itu kecelakaan di jalan raya, nah kecelakaan di jalan raya itu ada Jasara Harja yang akan mengcover. Nah tetapi catatannya itu bukan kecelakaan tunggal. Kalau kecelakaan yang tidak tunggal itu Jasara Harja. Ketika tidak tunggal itu tidak ditanggung oleh Jasara Harja. Yang kedua adalah BPJS tenaga kerja. Ya, jadi adalah kecelakaan kerja. Itu baik terjadi di tempat kerja atau pada saat pergi atau pulang mau menuju tempat kerja.
Oh wow. Itu juga di cover oleh kecelakaan kerja. Jadi kalau mau pulang nanti akan dicek juga sih, ini rutenya nyambung gak sih gitu ya. Ini kecelakaan kerja, tapi misalnya ini tempat kerjanya, ini rumahnya, tapi loh celakanya di sini, oh itu berarti nggak terkait dengan pekerjaan. Nah, kalau dua itu adalah kemungkinan mengcover. Yang ketiga ya BPJS Kesehatan gitu ya. Kalau ternyata nggak memenuhi syarat tadi ya, itu kecelakaan tunggal, bukan sedang menuju tempat kerja, kepesertaannya tidak aktif di BPJS Kesehatan. Sebenarnya gini, kalau dia belum pernah terdaftar sebagai peserta, maka memang agak sulit ya. Ya, kecuali dia masyarakat tidak mampu. Kalau masyarakat tidak mampu, banyak Pemda yang bisa mendaftarkan untuk langsung aktif. Tapi kalau kondisinya adalah bukan masyarakat yang tidak mampu, maka mudah-mudahan dia udah pernah jadi peserta. Karena setiap masyarakat yang pernah menjadi peserta, itu bisa mengambil opsi untuk langsung aktif, tetapi dia harus membayar iuran dari sejak dia tidak aktif. Ya. Misalnya dia udah 13 bulan, 14 bulan tidak menjadi aktif, sekarang menghadapi sakit lah gitu. Betul. Ya. Maka dia harus membayar iuran dari sejak dia tidak aktif. Waduh. Kan dia peserta. Ya. Kan peserta itu wajib membayar iuran. Ya. Nah jadi 14 bulan tidak aktif, tapi kelebihannya dia bisa langsung ditanggung oleh BPJS. Yang berat adalah kalau dia adalah masyarakat yang belum pernah terdaftar. Maka tadi terkena aturan 14 hari. Tapi kalau tadi kan masyarakat tidak mampu harusnya dibayarkan oleh Pemda. Dibayarkan oleh pemerintah juga gitu ya. Ada dalam hal ini 142 itu sebenarnya pemerintah pusat itu 96,8 juta, 45 juta itu pemerintah daerah. Oke. Nah tapi pemerintah daerah berbeda-beda sih, Dan ya. Ada pemerintah daerah yang memang sudah mendapatkan status prioritas karena dia banyak mendaftarkan penduduk, maka setiap penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah tersebut langsung aktif. Oke. Tapi kalau yang pemerintahnya belum terlalu ini ya, kepaksa nunggunya tanggal 1 berikutnya. Nah, jadi memang ketika hal itu terjadi, sebenarnya kita ya itu tadi mengingatkan kepada masyarakat, daftar aja deh gitu. Nanti kalau sudah pernah terdaftar, maka itu akan mudah. Pasti ada solusinya untuk bisa ini ya. Ditanggung. Tapi kalau di situ tertentu sebenarnya rumah sakit juga punya obligasi ya, punya CSR lah gitu. Tetapi kan kita nggak mengharapkan ke situ ya, karena akan menjadi sulit yang untuk seperti itu gitu. Jadi memang ujungnya adalah masyarakat nih yang merasa saya tuh belum pernah jadi peserta, cek statusnya. Ya, ketika NIK-nya belum pernah terdaftar, nggak akan muncul tadi. Kalau tadi kan Daniel udah ada tapi tidak aktif, sehingga bisa gampang ditindaklanjuti. Jadi kalau membutuhkan bisa langsung diaktifkan. Tetapi masyarakat yang belum pernah terdaftar itu ya kembali kepada himbauan gitu ya, semuanya daftarkanlah diri Anda untuk supaya menghadapi situasi yang mendadak seperti itu gitu. Terima kasih banyak Pak David. Kayaknya udah sangat komprehensif banget dan kita nggak tahu ya, gue sendiri sekarang ini bersyukur lah kita sebagai orang Indonesia gitu yang mempunyai budaya gotong royong, yang memiliki kesempatan juga untuk kayak tadi Pak David bilang bersedekah gitu. Justru kadang-kadang ya inilah dari gotong royong ini, ketika kita lagi sehat kita membantu yang sakit. Karena kita nggak pernah tahu kapan ketika kita kena badai kehidupan juga, kita yang sakit dan kita butuh orang-orang yang sehat untuk membantu kita. Betul. So I think BPJS ini salah satu bentuk yang paling konkret untuk bisa mengaktifasikan yang namanya budaya gotong royong ini secara real gitu ya. So betul. Thank you banget Pak David. Ini saya bakal ngeaktifin BPJS saya lagi. Nanti kita bantu deh. Thank you banget. Saya sendiri juga gak ngerti. Tapi ternyata ya itu buat kalian yang gak ngerti, kayak apa yang gue lakuin juga gitu. Kita bisa WA atau kita bisa telepon. Abis itu kita minta ada orang yang bisa datengin kita gitu. Boleh diulang sekali lagi gak? Gimana nih kalau misalnya ada seseorang di luar sana gitu yang ya gue sebenarnya pengen ikutan, cuman gue gak ngerti caranya seperti apa. Nah silakan Pak. Ya tadi ya, pertama nomor yang perlu diingat itu cuma satu nomor, 08118 165 165. Ya lumayan cantik tuh karena call center kita 165. Nah jadi 08118 165 165. Di situ kalau untuk mendaftar itu tentu sangat mudah, paling upload KTP. KTP kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga. Dari KTP itu
seluruhnya bisa didaftarkan. Nanti ada informasi di situ, kami telah mendaftarkan ini sebagai bagian dari keluarganya, dan ketika dia belum pernah ini, maka harus menunggu 14 hari untuk membayarkan. Sangat mudah kok gitu ya, sangat mudah, tidak ada kendala yang terlalu sulit untuk itu, ataupun tadi download dari aplikasi mobile CKN, itu bisa mendaftar juga untuk yang peserta mandiri. Jadi himbauannya itu, mumpung masih sehat nih, ada kesempatan untuk bersedekah ya, gotong royong, dan kalau membutuhkan itu bisa mengakses. Sebenarnya yang ketiga itu sebenarnya ini wajib sebenarnya. Seluruh warga negara tuh wajib. Jadi ini adalah membuktikan Anda adalah warga negara Indonesia yang baik dan patuh kepada peraturan. Menurut saya ini adalah bagian dari sila kelima sih. Iya, sebenarnya keadilan sosial gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul. Jadi maksud saya kalau misalnya kita adalah orang Indonesia dan kita memang memegang ideologi Pancasila, ya kok ini memang wajib gitu, karena ini adalah sila kelima gitu, bahwa kita berharap banget semua orang tadi kan kesetaraan tersebut bisa dirasakan, bukan cuman untuk kelas yang atas aja gitu, tapi untuk kelas menengah dan ke bawah pun juga mereka bisa merasakan itu. Dan mungkin perlu juga mengupdate ya, karena kadang beberapa di masyarakat, BPJS itu nggak susah, banyak nggak benernya dan sebagainya. Janganlah pemikiran itu menjadi kendala untuk menolong menjadi peserta JKN, karena tadi setiap hari 1,7 juta masyarakat Indonesia tuh memanfaatkan JKN. Wow. Ya, jadi tadi juga puskesmas, wah jelek, enggak kok sekarang gitu ya. Vaskes kita itu udah bagus gitu. Jangan sampai persepsi itu masih persepsi mungkin 10 tahun lalu dan sebagainya, dan itu masih terpatri saat ini. Ya, segala sesuatunya kita terus perbaiki, masih ada kelemahan dan sebagainya, tentu kita perbaiki supaya untuk kebaikan sama-sama sebenarnya gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak David, thank you banget. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa juga saya mencerahkan banget buat tetangga-tetangga kita, dan kita ketemu lagi di Tetangga Kepo berikutnya. Bye guys, thank you.